menunda-nunda kegiatan positif, menunda-nunda ibadah kita, entah apapun alasannya. Nah, nundanya itu tuh tanda kebodohan. Kenapa dikatakan bodoh? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar malam ini Bapak-bapak? Sehat semuanya? Yang penting sehat. Insya Allah kalau sehat, jiwa raganya, hati pikirannya, apalagi dompet dapurnya, ya aman tuh ngajinya, tenang ngajinya. Ya mudah-mudahan seluruh jamaah Masjid Jami Nur Falah semuanya sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu da amma ba'd. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para asatidah, wabil khusus yang sama-sama kita hormati, kita muliakan imam besar kita, Imam Masjid Jami Nurul Falah Al-Mukarram, guru kita Ustadz Rois, juga ketua DKM kita Al-Mukarram Ustadz Maulana. Singkatnya, seluruh bapak-bapak yang hadir, bapak-bapak yang mengikuti kajian pada malam hari ini, mudah-mudahan Allah selalu limpahkan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Agar lebih berkah kajian kita pada malam hari ini, mari kita awali dengan sama-sama baca Ummul Kitab. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, wa khususan ila al-musannif fi kitab al-hikam asy-syekh Ibnu Athaillah Sakandari nafa'anallahu bi ulumihim fid din wa dunya wal akhirah, wa khususan ila jam'iyatina fi majlisina hadha wa li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Syai'ulillahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين 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 ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya mari kita buka pasal ke-19 tentang menunda amal soleh termasuk sikap bodoh. Ya, kajian kitab Al-Hikam pada malam hari ini insya Allah kita akan sama-sama membahasnya
Mari kita bacakan dulu redaksi Arabiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihim fid dharain amin. Faslun ihalatukal a'mala ala wujudil faradi min ru'unatin nafsi. Menunda amal karena menunggu waktu yang luang termasuk tanda kebodohan. Ini singkat padat tapi mengena ya Bapak-bapak sekalian. Artinya kalau kita menunda kebaikan, menunda kegiatan positif, menunda ibadah kita, entah apapun alasannya, nah nundanya itu tuh tanda kebodohan. Kenapa dikatakan bodoh? Nanti ada penjelasannya, tapi sebagai gambarannya, kebodohannya pertama karena waktu itu tidak akan pernah putar kembali, dia akan terus berjalan ke depan. Jadi bodohnya di mana? Tidak memanfaatkan waktu step by step, tidak memanfaatkan dan mengisi waktu dengan sebaik-baiknya. Karena menundanya itu bisa jadi pas kita tunda sholat zuhur misalnya, yang mula jam 12 lewat 5 menit misal, kita tunda di jam 2 siang, tiba-tiba ajal kita datang, bodoh, habis kita selesainya. Atau juga bisa jadi kesibukan kita makin bertambah terus. Yang biasa melayani tamu dari mana-mana ya, nunda sholat itu bukan berarti tamu nggak berhenti. Bisa jadi kita diberi waktu oleh Allah, azan dikumandangkan, itu kita istirahat tuh. Kita tunda, makin datang kesibukan, akhirnya nggak sempat melaksanakan sholat zuhur. Ataupun nunda kebaikan di saat misalnya hari ini kita mau laksanakan besok misal, bisa jadi niat kita berbeda, tekad kita, semangat kita berbeda. Yang 100% hari ini pengen melakukan sedekah misalnya, tiba-tiba tunda besok, atau besoknya bisa jadi tekad itu jadi 70-50, mulai melemah tekadnya. Maka hal-hal seperti itu membuat dalam kitab ini dikatakan bodoh. Bodoh bukan berarti secara pikiran atau secara keilmuan, tidak, tapi bodoh mengamankan waktu, mengamankan momen, mengamankan kesempatan. Kata baginda Rasul, ya, saking pentingnya kesempatan untuk berbuat baik itu, ya. Kalau di hadis yang masyhur, idza asbahta fala tantadil masa wa idza amsayta fala tantadil sabah. Kalau punya waktu kesempatan dikerjakan di pagi hari, jangan nunggu untuk sore hari dikerjakan. Kalau punya waktu dikerjakan sore hari, jangan nunggu besok paginya dikerjakan. Tuh. Dan juga hadis yang sangat masyhur juga kaitan dengan dua nikmat, nikmatani maghbunun fihi makatsirun minan nas, as-sihha wal faragh, muttafaqun alaih. Dua nikmat yang sering dilalaikan oleh kebanyakan manusia adalah nikmat sehat dan nikmat kesempatan atau waktu luang. Maka kita jangan menunda-nunda kesempatan, kebaikan dan amal baik kita di waktu kapanpun, ya silahkan, jangan kita tunda-tunda lagi. Ada kesempatan kita kerjakan. Baik, untuk memperkuat dan memperjelas, mari kita lihat penjelasannya, baru setelah itu kita diskusikan. Jika seorang murid menunda amal yang bisa mendekatkannya kepada Tuhannya karena merasa tidak memiliki waktu luang di sela-sela kesibukan dunianya, tindakan itu merupakan tanda kebodohan jiwanya. Disebut bodoh karena ia telah menunda amalnya dengan menunggu waktu luang. Padahal bisa jadi alih-alih mendapatkan waktu luang untuk beramal ibadat, justru ajal yang menjemputnya tiba-tiba. Nih, satu nih alasannya nih. Bisa jadi juga justru kesibukannya makin bertambah, karena kesibukan dunia pasti akan terus bertumpu, sebab satu sama lain saling berkaitan. Nah, ini alasan keduanya. Jadi nundanya itu bukan nyelesain, tapi numpuk.
Yang ekstrim yang pertama nih, nundanya siapa tuh entah ajal datang. Wah. Bahkan andai kata yang mendapatkan waktu luang, tentu tekad dan niatnya pun sudah melemah. Nah, alasan ketiga ini, melemahnya tekad semangat kita. Ya. Oleh karena itu sepatutnya ia segera bangkit melakukan amal-amal yang mendekatkan dirinya kepada Tuhannya sebelum terlambat. Pepatah mengatakan, waktu ibarat pedang, jika kau tidak bisa menggunakannya, niscaya ia akan menebasmu. Ini kalimat Imam Asy-Syafi'i ini. Al-waktu kasayf, ilam taqta'ha qata'aka, wa nafsuk ilam tasghilha bil haqq fasyaghlatka bil batil. Waktu itu laksana pedang, jika engkau tidak menggunakan, maka pedang itu yang menghabisimu, yang menebasmu, alias waktu tadi menebasmu. Wa nafsuk, dan dirimu, kata Imam Syafi'i lanjutannya, wa nafsuk ilam tasghilha bil haqq fasyaghlatka bil batil. Jika engkau tidak disibukkan pada kebaikan, pasti kau akan disibukkan pada keburukan atau kejahatan. Jadi waktu itu hanya dua hal itu berputar 24 jam tuh. Nggak ada abu-abu. Kalau kita nggak lakukan kebaikan, pasti keburukan. Nggak ada istilah abu-abu. Santainya kita tuh bernilai ibadah atau nggak bernilai maksiat. Duduk ngopi kita itu bisa bernilai ibadah, bisa bernilai maksiat. Kalau merumpinya, ngegosipnya, ngegibahnya, ngopi, tapi sambil ngegibah, maksiat. Waktu kita berjalan dengan keburukan, tapi ngopinya sambil saling ingatin, sambil diskusi, sambil musyawarah mufakat untuk kemaslahatan masyarakat yang ada di Masjid Jami'ul Falah, atau membahas-bahas tentang kegiatan-kegiatan, itu ibadah nilainya. Jadi inti kalimat Imam Syafi'i ini adalah sebisa mungkin kita memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Jangan menunda amal untuk mencari waktu yang pas, tapi sempatin dimanapun waktunya, sempatin untuk berbuat baik, itu yang benar. Jangan cari-cari momen untuk berbuat baik, tapi ya manfaatkan segala lini ya. Waktu itu jangan dicari-cari, tapi sempatkan tiap waktu. Tapi barakallah, itu singkat padat. Setelahnya ini pasal 20, tapi fokus dulu ke pasal 19 sampai situ penjelasannya. Mari kita diskusikan, mari kita buka sesi tanya jawab. Barangkali ada yang mau menambahkan boleh, atau yang mau bertanya juga boleh. Barakallahu li wa lakum ajmain. Silakan bapak-bapak, kita biar enggak kesannya pasif ya, biar ruhul ilmu mudzakarah, hidupnya ilmu kan dengan diskusi. Oke. Yang mau menambahkan boleh, barangkali ada pemahaman tentang ini. Yang mau bertanya juga boleh. Monggo bapak-bapak sekalian. Yang termasuk menunda amal termasuk sikap bodoh, menunda waktu sholat, menunda waktu amalan-amalan yang baik nanti itu merupakan satu kebutuhan bagi seseorang itu. Betul. Iya, iya. Semakin selesai kita menyelesaikan, bahkan masih banyak persoalan yang belum kita selesaikan. Betul sekali. Jadi udah memang dipanggil saatnya dikumandangkan azan itu, justru saat itu tuh disuruh istirahat. Sebenarnya bahasa lainnya suruh break, ada istilah isoma kan, isoma tuh. Karena itu waktu yang diberikan, nanti kita tunda itu nambah lagi kesibukan, nambah lagi job, nambah lagi kedatangan persoalan, kedatangan tamu, kedatangan siapa-siapa macam-macam, nanti sibuk lagi kita tuh. Akhirnya pas 2:30 baru sadar, oh iya sholat dulu, buru-buru lagi sholatnya. Masya Allah ya. Jadi mafhum mukhalafahnya, menyegerakan amal itu tanda kecerdasan jadinya. Kalau tadi menunda itu tanda kebodohan, berarti mukhalafahnya menyegerakan tanda kecerdasan. Tuh. Bagaimana kalau menunda keburukan? Apakah bodoh atau tidak? Itu juga menunda keburukan, cerdas jadinya. Tadi kan menunda kebaikan bodoh. Nah, menunda
keburukan. Nah, itu cerdas. Nah, itu ya. Barakallah. Jadi itu bedanya, nunda kebaikan bodoh, nunda keburukan baru cerdas. Tuh, diajak dugem kepik misalnya. Tidak, maaf ada kegiatan sibuk. Nah, itu cerdas tuh. Segala hal ya. Ya, betul. Dia kita beramal yang baik, tapi kita ditunda-tunda itu merupakan bodoh. Ya, betul. Cakep nih imam kita nih, Ustaz Riz. Jadi segala lini, baik itu di sosial masyarakat kita, yang baik-baik itu jangan ditunda. Yang baik-baik itu. Tuh. Monggo Ustaz Maulana. Ya, dari sekian amal kebaikan baik semua. Jadi kita mana yang didahulukan nama yang tidak boleh ditunda. Ya, betul. Jadi memang skala prioritas ya, skala prioritas memang semua kebaikan ya, amnya ya. Tapi khususnya ada 3 amalan yang tidak boleh ditunda sama sekali. Apa itu? 1, meninggal, segera dikuburkan, jangan tunda-tunda. Kebiasaan kita kan walaupun boleh ya, tapi makruh hukumnya. Ibunya atau bapaknya meninggal, tunggu dulu keluarganya dari jauh, menunggu sampai 2 hari sampai 3 hari baru dimakamkan. Tuh, itu enggak boleh, sebenarnya harus disegerakan. Itu ada hadisnya itu. Yang kedua, nikah. Tadi kan meninggal, wafat. Sekarang ini bikin lagi generasi baru, yaitu menikah. Kalau sudah orang tua setuju, kemudian anaknya udah ketemu, pasangannya udah setuju, ridho semuanya, langsung disegerakan. Ya, jangan nunda. Oh, belum cukup uang, kalau istilah Makassar, uang panainya, belum cukup uang konsumsinya, belum cukup uang tendanya, belum cukup uang ini itu, tunda dulu 5 bulan ke depan. Itu berpeluang untuk melakukan perzinahan. Nunggu 1 tahun, nah, lebih lama lagi, jangan. Tuh. Nah, artinya kalau kasarnya pun ada 2 hal yang bersamaan, wafat dan nikah. Mana yang didahulukan? Nikah dulu. Saking ekstrimnya mencegah perzinahan atau hal-hal yang tidak diinginkan tuh, diutamakan nikah dulu. Nah, misalnya ketua DKM ini tiba-tiba warganya di sini wafat, di sini menikah. Mana yang dihadiri dulu? Mana yang diselesaikan dulu? Nikah dulu. Jangan wafat dulu. Saking ekstrimnya, saking pentingnya. Kalau ketua DKM nikah lagi ya cocok disegerakan. Apalagi Ustaz kita Ustaz Riz mau nikah lagi, wah, segerakan. Tuh barakallah. Dan banyak amalan-amalan yang harus disegerakan, seperti sholat, salawat, wal fatihah, segera disegerakan. Nah, ini skala prioritas ya, artinya memang banyak ibadah yang bernilai bobotnya hebat-hebat, tapi kembali lagi skala prioritasnya, lihat ya, momennya berkaitan dengan masyarakat atau tidak, berkaitan dengan maksiat atau tidak, berkaitan dengan orang lain atau tidak. Kalau masih berkaitan diri sendiri, ya masih lah istilahnya. Ya seperti kita mau sholat duha kan pribadi misalnya, bisa lah itu kan waktunya. Atau mau sholat tahajud, ya bisa lah. Tapi yang kaitan dengan sosial, kaitan dengan masyarakat, itu disegerakan. Oke. Lalu apa lagi yang disegerakan? Nah, sebenarnya ada 5 item sebenarnya yang harus disegerakan, itu yang nggak boleh tunda. Ketika orang yang bersin, kan ada doanya itu, disegerakan, jangan ditunda, antar doanya. Alhamdulillah yarhamkallah. Kemudian ketika
ada sahabat atau keluarga yang sakit, segera dijenguk, jangan ditunda. Kemudian apalagi ketika ada hajat, entah itu mau nikah, dapat tadi udah ya, hajat kondangan diundang, segera, jangan ditunda. Itu sama hal menghargai. Kemudian ketika ada berpapasan diucapkan salam, segera jawab salam, jangan ditunda salamnya. Tuh. Jadi poin-poinnya, dan yang terakhir tadi, yang wafat segera dikuburkan. Nah ini, skala prioritas, karena momennya ini saat itu harus diselesaikan. Masa iya orang salam, ntar sibuk 2 jam baru jawab salam, jawab waalaikumsalam, kan kacau itu. Nah ini poin-poin. Tapi umumnya segala perbuatan baik apapun diusahakan disegerakan. Kenapa? Tadi itu alasan 3-nya. Siapa tuh ajal 2 menit setelah itu kita dipanggil, 5 menit setelah itu kita dipanggil, 1 jam setelah itu kita dipanggil. Yang nggak tahu ajal itu kapan tibanya. Tuh. Tapi di ilmu tasawuf tuh menyebutkan ada tanda-tanda ajal itu. Ini bagi yang ngaji-ngaji tasawuf biasanya paham tuh. Tanda-tanda ajal. Maksudnya ada tanda ke 100 harinya, ada tanda ke 40 harinya, ada tanda ke 15 harinya, ada tanda ke 3 harinya, bahkan ada tanda pas hari hanya. Itu ada. Biasanya bapak-bapak lebih paham. Tapi ada itu ilmunya. Salah satunya di kitab Bayanul Zat ya, ada itu. Orang-orang ngaji tasawuf itu biasanya tahu. Insya Allah kalau itu difahami, pasti kita cari tanda itu di diri kita. Oh ada, ini berarti tinggal 100 hari. Tapi jangan dibuat khawatir ya, memang itu kan hanya sekedar tanda. Kembali lagi yang Maha Kuasa yang berhak menentukan ajal tersebut. Baik, monggo ada lagi? Monggo Pak Haji. Pepatah mengatakan waktu ibarat pedang, kita tahu tidak usah memakan saya, ini akan menebas. Maksudnya menebas di mana tuh? Ya, barakallah, luar biasa ini ya pepatah ini. Nah, oke. Namanya menebas itu kan kalau kita ditebas celaka, mati, bahkan kita bisa habis nyawa kita. Nah, di ibarat waktu itu seperti pedang. Waktu menajam-najam. Nah, ibarat pedang. Ya, pedang kan pedang. Nah, kalau waktu itu tidak digunakan atau tidak dipakai pedang tadi, maka pilihannya pedang itu. Nah, ini anggap pedang. Ini pedang ya. Nah, dikasih pilihan ini pedang. Kalau kau nggak pakai, maka kau yang dipakai. Ya. Misalnya kita pakai pilihan pertama, selamat kitanya. Tapi kita nggak pakai, nah kita ditebas, habis kita. Nah waktu itu begitu. Nah, gimana maksudnya lebih dalamnya lagi? Karena waktu itu dia terus berputar, terus berjalan ke depan, nggak akan pernah dia kembali. Nah, karena dia terus berputar ke depan, mau dibalikin 1 menit pun, 1 detik pun kagak bisa, nggak akan pernah bisa. Coba aja putar waktunya bapak-bapak 5 menit yang lalu, nggak bisa, tarik kemana. Nah, kalau kita gunakan waktu itu yang tadi diisi dengan baik-baik, yang hal positif, nah selamat kita itu terhadap waktu itu, nggak rugi, selamat. Nah, tapi kalau kita biarkan waktu itu sehari lewat, 2 hari lewat, 3 hari lewat, nggak pernah diisi dengan kebaikan, nah waktu yang lewat tadi tuh udah habis masa kita tuh, kita udah ditebasnya, udah ditinggalnya, udah mati kita di waktu itu tuh, nggak ada lagi artinya apa-apa. Nah pantaslah Allah tuh langsung pakai bersumpah, wal as, demi waktu, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam keadaan rugi, kecuali 4 item, illal ladzina amanu, orang yang beriman, wa amilus solihat, yang beramal soleh, berbuat baik, wa tawassaw bil haq, yang saling mengingatkan pada kebaikan, wa tawassaw bis sabr, juga saling mengingatkan pada kesabaran. Nah, istilah 4 item ini kalau diarahkan ke dunia akademisi ya, iman itu adalah visi,
Orang yang memiliki visi hidup yang jelas itu yang gak rugi itu. Makanya illal ladzina amanu, kecuali orang-orang beriman, artinya orang-orang yang memiliki visi hidup yang benar, visi hidup yang jelas. Apa itu visi hidup kita semua? Sesuai firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan mengabdi kepadaku. Nah, ibadah mengabdi kita kepada Allah itu adalah visi kita. Hidup kita itu namanya iman. Walaupun nanti iman itu definisinya lain ya, pembahasannya. Misalnya atas tasdiq bil qalb, membenarkan dalam hati, wa taqriru bil lisan, menguatkan dengan ucapan, warkanu bil a'mal, dan dijalankan dengan amal perbuatan, dan gitu. Nah, baru amil solihah. Wa amil solihah itu apa? Misi, penjabaran dari visi tadi, yaitu pelaksanaan, menjabarkan dari tujuan utama tadi, yaitu tadi sholat, puasa, zakat. Itu kan misi semua tuh, yaitu misi dari pengabdian. Wa tawassul bil haq, mengingatkan, mengajak kepada kebaikan, saling. Makanya ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling mengajak pada kebaikan, jangan saling mengajak pada keburukan dan maksiat. Penting juga yang terakhir, wa tawassaw bis sabr, saling ingatkan pada kesabaran. Ternyata sabar ini penting, selalu diingatkan satu sama lain. Karena kalau nggak diingatkan, kita nih lost, kelewat. Ada aja emosi kita, ada aja kesal kita, ada aja macam-macam. Kalau nggak diingatkan, di jalan sering kita ingatkan lampu merah, oh tenang, jangan lewat, ntar kecelakaan, sabar. Rel kereta, oh sabar, ntar kecelakaan. Tuh, bayangkan nggak ada sabar itu hancur kehidupan ini. Yang kendaraan motor nggak ada sabarnya, yang kendaraan mobil nggak ada sabarnya, yang kereta nggak ada sabarnya, ketemu di lampu merah hilang sabar semua, hancur tuh tabrakan. Suami nggak ada sabarnya, istri nggak ada sabarnya, anak nggak ada sabarnya, hancur rumah tangga. Tuh, kita semua yang ngaji nih nggak ada sabarnya, bubar pengajian ini. Makanya hadirnya sabar itu sebenarnya untuk menyelamatkan kehidupan, ya, bukan untuk menyiksa kita, menekan kita, enggak, tapi untuk menyelamatkan kita. Tabarakallah. Itu Haji. Jadi lewat terus nih waktu, makanya kita nggak bisa ngambilnya lagi itu, makanya kita udah mati ditebas itu, ditinggalkan oleh waktu itu. Itu maksudnya. Karena kalau ditebas kan mati. Nah, kita nih kalau ditinggalkan udah hilang, momen itu nggak bisa dikembalikan lagi. Itu maksudnya mati, ditebas tuh. Nah, ini qaulnya Imam Syafi'i. Qaulnya Imam Syafi'i, makanya pepatah ini qaulnya, perkataan Imam Syafi'i. Tuh. Barakallah. Oke, ada lagi Bapak-bapak sekalian? Monggo. Ada beberapa nasib. Ketika mau sholat, kenapa tak turun adanya? Kebesaran kebelat turun. Mana turun? Itu namanya alasan syar'i namanya. Itu bukan nunda. Kalau itu bukan nunda, tapi itu namanya alasan syar'i. Nah, ini belum dibahas ya. Ya, misal Allahu Akbar, Allahu Akbar, udah diazan, kumandangkan di masjid, tiba-tiba kebelet sakit perut. Nah, itu namanya alasan syar'i. Nah, boleh kalau itu tuh. Apalagi alasan syar'i sakit, apalagi alasan syar'i tidak kuasa kita dalam hal apapun misalnya. Itu alasan syar'i. Tidak kuasa itu ya, kencing tadi kebelet, biol kita kebelet, sakit kita. Berarti sepintar-pintar orang yang bisa menjaga waktunya ibadah, waktunya istirahat, waktunya bekerja, belum? Belum. Namanya motornya itu ya. Berarti orang yang pintar, orang yang bisa menjaga waktu. Ya itu aslinya itu, aslinya itu. Ujung-ujungnya aslinya orang yang cerdas itu orang yang paling baik menata waktunya. Itu ujungnya. Karena sadar atau tidak sadar, modal besar yang kita miliki dalam kehidupan dunia ini adalah waktu. Waktu hilang, tak akan pernah bisa kembali lagi. Tapi kalau materi hilang, bisa dicari kembali. Hari ini hilang
duit 1000 nih bisa dicari kembali, 100 bisa dicari kembali, tapi waktu hilang 1 menit saja kagak bisa kembali lagi. Makanya modal besar yang kita miliki dalam kehidupan ini adalah waktu. Orang yang sangat cerdas adalah orang yang menghargai modal besarnya ini, tuh, yang memanfaatkan yang sebaik-baik mungkin. Tuh. Oh, saya punya modal uang 1 triliun bahasanya, hebat. Punya modal segala fasilitas, ini modal saya segala, bangga. Padahal bukan itu aslinya modal besar itu. Waktu. Coba nggak ada waktu, mati kita, habis kita dikubur. Oh, saya nggak, bukan waktu katanya modalnya, tapi modal saya adalah ATM saya terisi 1 triliun. Hebat. Tapi nggak ada waktunya untuk ngambil. Tiba-tiba dia mati. Siapa yang milik 1 T itu? Bisa jadi milik keturunannya kalau ada keturunan. Tapi kalau nggak ada keturunan, bisa jadi bahan perkelahian orang lain tuh. Ngaku-ngaku ahli warisnya, ngaku-ngaku ahli warisnya. Saya ini, saya itu. Wah, habis. Tuh. Nah, mari kita sadari sepenuhnya bahwa sekali lagi waktu inilah modal besar, modal utama kita yang kita miliki dalam kehidupan ini. Hari ini itulah waktu kita. Kemarin sudah menjadi kenangan, besok masih mimpi apakah dapat atau tidak. Nah, hari ini, detik ini, inilah waktu kita isi dengan kebaikan. Terima kasih ya Allah, udah beri kesempatan hidup. Yang umurnya udah 40 tahun, alhamdulillah ya Allah, udah 44 tahun. 50 tahun, alhamdulillah ya Allah, dan 50 tahun. 60 tahun, alhamdulillah ya Allah. Baik, barakallah. Monggo. Nah, itu dia tuh. Nah, itu poinnya. Segera bangkit maksudnya segera laksanakan. Segera bangkit, jangan tunda-tunda. Ini bangkit maksudnya nih jangan leha-leha. Azan dikumandangkan, jangan leha-leha tidur lagi. Masih 1 batang lagi. Masih 2 batang. Kalau lagi duduk ya bangkit, berdiri, jalan. Kalau lagi berdiri ya jalan. Kalau lagi jalan ya monggo segera lari, kasarnya begitu. Dalam hadis yang masyhur, kalau kita dekat kepada Allah secara jalan, Allah dekat kita dengan berlari. Itu kan saking Allah hargai. Fadhkuruni adzkurkum. Kau ingatku, ku ingat kamu juga. Tapi kalau kau nggak ingatku, aku juga nggak ingat kamu, kan kasarnya gitu. Itu kan ayat semua itu ya. Fadhkuruni adzkurkum washkuruni wa la takfurun. Nah, itu maksudnya sekali lagi segera bangkit untuk melaksanakan amal-amal atau perbuatan yang mendekatkan kepada Tuhan itu apapun, mau sholatnya, mau puasanya, mau zakat atau infak sedekahnya, bahkan mau umrohnya, mau hajinya, kalau punya fulus misalnya, punya kekuatan, punya rezeki lebih, segerakan, jangan tunda. Baik, barakallah. Monggo Haji. Kalau yang bermakna dari dalam kata sudah disebutnya kategori amal bagi saya. Tapi kalau yang sudah ada di dalam masjid, sudah dengan doa, sudah diikuti doa, ibadah jadi penting. Saya kadang-kadang kalau dijelaskan tidak mungkin ya, bukan tadi. Waalaikumsalam. Nah, ini ada penambahan dan penguat. Ini tidak bertanya tapi menambahkan, bagus nih. Ya, ini kategori yang sibuk di kantor, nunda sholat, ya masihlah kasarnya di tanda kutip dimaklumi. Tapi ini yang ada di masjid, apalagi duduk ngopinya di masjid, azan dikumandangkan,
Bahkan komat udah masih satu batang dulu. Satu batang dulu. Satu batang dulu. Ya, karena ini pasalnya kurang cerdas. Lalu pasalnya bodoh. Ini 5 langkah ke masjid. Antang tar dulu, masih Ustaz tulisnya pasti baca ayat panjang nih kan. Tar dulu, udah baca dulu. Jangan. Nah, udah bahas pasal ini ya, mari kita perbaiki. Mari kita renungkan dan kita perbaiki. Ya, jangan terulang lagi. Tuh. 2 batang lagi tak tahu mati, gak jadi ke masjid. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah ya. Ini cambukan buat kita semua ya, buat pribadi kami juga khususnya ya. Jangan nunda-nunda kebaikan, jangan nunda-nunda amal soleh. Karena menunda outputnya rugi. Kita nggak sadar menunda itu rugi. Kalau orang Barat mengatakan the time is money. Waktu itu adalah fulus, waktu itu adalah uang. Jadi nunda itu rugi, nggak dapat uang, gitu. Bahkan nunda itu mati kasarnya. Saking pentingnya kita memanfaatkan waktu dengan sebaik-baik mungkin. Tapi terima kasih Ade atas tambahannya. Boleh, enggak? Kalau itu kan biasanya ajaran itu dari bulan Ramadan sekarang kan karena waktu hampir lumayan senja itu udah waktu maghrib ya. Udah maghrib. Boleh langsung kita nggak menunda langsung buka aja. Karena kalau timat ya. Kalau lumayan itu 5 menit aja. Iya. Oke. Boleh, karena patokan jamnya di masjid dengan jamnya di rumah. Maghrib nih udah jam 6 lewat 5 misalnya, tiba-tiba belum dikemanakan azan ini. Ustaz aja buka dulu masalahnya. Belum azan. Boleh kita tak menunggu azan pun boleh kita buka kalau sudah waktunya. Karena dulu tuh bukan patokan azan, tapi patokan matahari terbenam. Waktu maghrib itu kan diukur bukan dengan jam dulunya, tapi diukur dengan terbenamnya matahari. Masih kelihatan merah-merahnya. Tapi kalau udah nggak kelihatan merahnya, udah waktu isya. Boleh. Iya boleh. Tapi sekarang ini kan waktu itu ditunjukkan maghrib itu dengan azan. Maka bolehlah kita nggak mendengarkan azan ini, tapi ada azan di HP kita atau di radio kita. 31 menit, Allah masuk. Boleh. Bahkan itu dianjurkan, disunahkan untuk menyegerakan berbuka dan mengakhiri makan sahur. Itu sunnahnya. Tuh. Nah, nanti kalau Bapak yang biasa nanti azan di masjid, ya. Wah, udah waktunya azan ini ya. Makan dulu misalnya baru azan boleh. Biarkan yang lain itu nunggu dulu. Azan dulu. Ya. Tuh, boleh. Itu mengenai teknis ya, itu teknis. Tuh. Baik, barakallah. Udah pintar-pintar kita ya mengatur teknisnya. Itu kan soal teknis aja tuh. Azan dulu baru kita buka atau buka dulu baru kita azan, teknis. Tuh. Baik, barakallah. Oke, ada lagi? Tinggal 2 menit lagi selalu azan. Perihal mengingatkan ada seseorang secara zahir dia sudah mampu, secara kita kan tidak tahu dia sampai umur belum menikah itu gimana?
Nah ini nih persoalan ini. Ini langsung nih ketua DKM, Ustadz Rohi semuanya harus itu tempel ini. Biasanya begitu tuh, udah moodnya udah nggak ada tuh. Harus didatangkan tuh. Ini lakinya, ini perempuannya, ayo digituin tuh. Sama ketua RT-nya atau enggak ketua DKM-nya atau orang tuanya. Biasanya umur 40 ke atas itu moodnya untuk nikah lagi itu kalau dia belum nikah sebelumnya, belum nikah ya, itu hilang gairahnya. Tapi kalau udah nikah bukan hilang gairahnya, malah tambah gairahnya untuk nikah lagi. Itu bedanya. Tuh, itu solusinya harus dicarikan jodohnya. Harus diikhtiarkan oleh saudaranya, oleh keluarganya, oleh sahabatnya, harus tuh yang begitu tuh. Jangan lagi nunggu-nunggu dia. Karena umur udah 50 tahun nggak mau nikah itu, kita tanya apa sih alasannya, pengen tahu. Nah, itu sebenarnya kekhawatiran saja itu. Nah, karena janji Allah itu, kalau alasan kita nggak mau nikah karena duit, itu nggak yakin sama ayat Quran, nggak yakin sama firman Allah itu. In kuntum fuqara fayughnihumullah. Jika kalian semua fakir, berani nikah, fayughnihumullah. Allah kayakan. Kita nih sebenarnya nggak yakin saja. Coba kita niat nikah dan kita berkabar, oh rezeki itu akan mengalir. Ada aja yang nyumbang ini, saya titip ini, saya nyumbang ini, saya nyumbang. Entah itu dari keluarga kita, entah itu dari sahabat kita, entah dari kita yang nggak kita kenal, ada aja. Karena nikah itu adalah betul-betul rahmat, betul-betul pendatang rezeki. Dalam kitab Ibnu Jauzi itu, ini penguat nih, Ibnu Jauzi itu kitabnya Sayyidul Khatir namanya. Ada 4 hal yang mempercepat datangnya rezeki. Ini penutup nih, 4 hal yang mempercepatnya datang rezeki apa? 1, sering istighfar. Yang kedua, sering silaturahmi. Yang ketiga, murah tangan atau suka dermawan. Yang keempat ini nikah, itu mempercepat datangnya rezeki. Nih, yang keempat ini disebut nikah. Jadi ayatnya jelas. Kalau engkau fakir, Allah kayakan asbab nikah. Tuh. Makanya kalau udah umur segitu itu masih alasan harta itu enggak masuk. Mungkin barangkali ada alasan traumatik ya. Mungkin pernah ditinggal pacarnya dulu atau pernah gagal nikah dulu jadi trauma. Bisa jadi. Tapi kalau alasan fulus itu bukan lagi ya. Harus tuh diikhtiarkan sama-sama kalau udah begitu tuh. Pokoknya PR-nya ketua DKM nih, hadirkan lakinya atau perempuannya, ketemukan. Bila perlu kasarnya itu jebak, masuk kamar, pura-pura ketangkap basah, nikah kamu. Kasarnya. Itu baru tuh kita berhasil menjodohkan. Itu kembali juga manfaatnya kaitan waktu juga tadi tuh ya. Udah umur sekian belum juga mau menikah ya, rugi waktunya. Barakallah. Itu Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, karena sudah azan kita cukupkan ya, kita akhiri, kita tutup dengan sama-sama baca doa kifarat majlis, diawali dengan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.